Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dengan Bu Eva. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia. Masih ingat nggak? Di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya. Di Pulau Jawa ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalingga, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Medangkamulan, kerajaan Kediri atau Pangjalu, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit. Selain itu, di Kalimantan juga ada kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bukti-bukti pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang masih ada hingga masa kini. Tapi sebelum itu, budaya itu apa sih? Budaya adalah hasil olah cipta rasa, karsa, dan karya dari manusia karena dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan manusia hidup pasti menghasilkan budaya. Jika ada dua atau lebih budaya bertemu, lalu mereka menghasilkan sebuah kebudayaan yang baru, maka proses interaksi ini dinamakan sebagai proses asimilasi. Namun, interaksi akan berubah menjadi proses akulturasi ketika kedua budaya tadi tidak kehilangan ciri khasnya masing-masing. Sebelum budaya Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kita sudah memiliki beberapa kebudayaan asli yang berkembang pada masa praksara. Kira-kira bagaimana ya kondisi budaya asli kita setelah budaya Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia? Ada banyak sekali peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa bidang. 1. Sistem kepercayaan. 2. Seni sastra. 3. Seni bangunan, seni arsitektur, seni pahat, dan seni ukir. Kemudian juga yang keempat ada sistem kalender. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Yang keenam ada upacara adat. Kita akan bahas satu persatu. Bidang akulturasi yang pertama adalah sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan sebelum kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha, kita sudah memiliki loh sistem kepercayaan, yaitu sistem kepercayaan yang berkembang pada masa praaksara. 1. Ada animisme, ada dinamisme, dan totemisme. Kita bahas satu persatu dulu sambil mengingat-ingat ya. 1. Animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang atau kepala suku. Kenapa dipuja? Karena mereka dianggap memiliki kekuatan gaib, dan mereka yang sudah meninggal itu juga bisa mempengaruhi kehidupan manusia yang masih ada, maka mereka dipuja. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme artinya kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan atau jiwa atau roh yang bisa membahayakan kehidupan manusia yang masih hidup. Yang ketiga ada totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kadang juga ada kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu yang dianggap punya kekuatan gaib. Misalkan binatang yang dianggap buas, atau mungkin binatang yang dianggap berbahaya. Atau bisa juga binatang berbisa, dia akan dikultuskan, diistimewakan, lalu dia akan disembah dan dipuja, diberikan sesajen dan sejenisnya. Nah, itu pada masa praksara. Bagaimanakah ketika pengaruh Hindu dan Buddha masuk? Adakah perubahan? Ada. Tapi kita tidak serta-merta melupakan tradisi nenek moyang.
Ketika pengaruh Hindu dan Buddha masuk, yang tadinya kita menjalankan sistem kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme, kemudian bergeser menjadi sistem kepercayaan terhadap dewa-dewa dan Sang Buddha. Kalau agama Hindu, dewa yang disembah adalah Trimurti. Trimurti ada 3, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Dewa Brahma memiliki sifat sebagai dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu memiliki sifat sebagai dewa pemelihara. Dan Dewa Shiva memiliki sifat sebagai dewa perusak. Nah, keberadaan konsep Trimurti ini sangat mempengaruhi perkembangan agama Hindu pada masa-masa sesudahnya. Karena nantinya akan muncul 3 aliran utama agama Hindu, yaitu Hindu Brahma, Hindu Vaishnava atau Hindu Wisnu, dan Hindu Shiva. Bahkan agama Hindu di Indonesia pun memiliki sedikit perbedaan dengan agama Hindu yang ada di India, di tempat kelahiran dari agama Hindu. Sedangkan pada agama Buddha lebih menekankan pada bagaimana cara untuk meneladani sikap dan cara hidup Sang Buddha. Masih berhubungan dengan sistem kepercayaan. Agama Hindu dan Buddha memiliki kitab suci masing-masing. Agama Hindu kitab sucinya apa? Kitab suci Veda. Agama Buddha kitab sucinya apa? Tripitaka. Nah, Tripitaka dan kitab Veda menunjukkan bahwa agama Hindu dan Buddha sudah mengenal tradisi tulis-menulis. Nah, ini ada hubungannya dengan pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang kedua, yaitu seni sastra. Apa hubungannya? Sebelum pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia, kita masih memasuki atau menjalani masa praksara. Hayo, masih ingat nggak masa praksara itu apa?
Praaksara dari dua kata, pra dan aksara. Pra sebelum, aksara tulisan. Artinya, pada masa praaksara masih belum ditemukan bukti tertulis. Jadi belum mengenal tulisan. Dan yang pasti yang nggak bisa nulis, kan belum mengenal huruf. Nah, setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, kita mulai mengenal tradisi tulis-menulis. Kitab Veda menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava sebagai isi tulisan kitabnya. Nah, pengaruh Pallava, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta diperkenalkan oleh orang India dibawa ke Indonesia. Jadi, aksara yang pertama kali kita kenal adalah aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta nantinya berkembang, bercampur, berbaur dengan berbagai budaya dan bahasa asing lainnya. Kemudian lahirlah bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, bahasa Melayu, dan nantinya memperkaya khasanah budaya bahasa Indonesia. Dan tahukah kamu, huruf Pallava itu berkembang tidak langsung ke Indonesia, melainkan juga melewati kawasan Asia Tenggara. Makanya jangan heran kalau huruf-huruf di India dengan huruf di Thailand, huruf dan aksara Jawa memiliki kemiripan. Bahkan dengan aksara Bali pun juga memiliki kemiripan. Kenapa? Karena akarnya dari huruf Pallava dari India. Kembali lagi soal huruf Pallava. Bukti tertulis tertua yang pernah ditemukan di Indonesia sejauh ini adalah prasasti Yupa. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Ditemukan di mana? Ayo, masih ingat nggak? Yupa ini sumber sejarah dari kerajaan apa ya? Ya, betul, dari sumber kerajaan Kutai. Kutai Martapura yang ada di Kalimantan. Jadi kita mengetahui keberadaan kerajaan Kutai dari penemuan prasasti Yupa, ada 7 buah tiang batu. Nah, tiang batu ini juga mengingatkan kita dengan adanya menhir. Menhir kan tiang batu. Nah, Yupa juga berupa tiang batu. Tapi Yupa tiang batu yang memiliki tulisan. Jadi, dengan temuan prasasti Yupa pada abad ke-4 Masehi dapat kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah memasuki periode aksara dan meninggalkan dan mengatakan selamat tinggal kepada masa praksara pada abad ke-4. Ya, baru pada abad ke-4 dengan ditemukannya sumber tertulis tertua, yaitu prasasti Yupa.
Nah, nantinya andaikan mungkin di antara kalian ada yang menemukan nih prasasti yang usianya lebih tua lagi dari Prasasti Yupa, mungkin sejarah akan berubah. Kenapa bisa begitu? Ingat, sejarah baru bisa berkata kalau ada bukti tertulis, terutama. Untuk masa aksara, sumber primer kita adalah bukti tertulis. Nah, kembali lagi ke topik awal ya, tentang seni sastra. Jadi, sejak kita mengenal huruf Pallawa, kita mulai menemukan dan mengembangkan budaya tulis-menulis. Di mana? Di batu. Media kita di batu. Iya, bukan kertas, bukan diary, bukan juga agenda, bukan juga Wattpad dan sebagainya, melainkan di batu. Kenapa? Media itu yang paling mudah ditemukan pada masa itu. Karena kita belum menemukan kertas, belum menemukan memo, sticky note dan sebagainya, belum ada. Jadi waktu itu pertama kali kita banyak mengembangkan budaya prasasti. Tidak hanya di Kutai, di Jawa juga banyak prasasti. Baru nanti sekitar abad ke-13 kita baru mulai mengenal yang namanya kertas. Sebelum kertas kita masih menggunakan daun lontar. Pelepah daun lontarnya kita pakai untuk menulis. Nah, kitab-kitab ini banyak kita temukan di Bali. Nah, bicara soal seni sastra, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang kitab carita, wiracarita. Salah satu kitab wiracarita yang paling terkenal dan mungkin sering kalian sebutkan dan mungkin juga keluar di ujian sejak SD mungkin adalah sebuah kitab yang kutipannya kita ambil dan kita jadikan sebagai bagian dari semboyan negara yang tersemat dalam kakinya burung Garuda. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah simbol toleransi yang kita dapat pelajari dari kitab Sutta Summa, karangan dari siapa? Ayo. Cari tahu sendiri ya, siapakah empu atau sastrawan yang mengarang atau menulis kitab Sutta Soma. Selain budaya menulis berupa kitab wiracarita, kita juga nantinya mengadopsi banyak cerita-cerita dari India ke dalam seni pewayangan. Contohnya kisah Mahabharata. Tahu nggak Mahabharata? Yang sering kamu tonton di NTV itu biasanya tuh. Nah, Mahabharata itu kan kisah dari India, mengisahkan perang besar antara raksasa, antara kejahatan dengan kebaikan. Nah, ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, tidak lagi Mahabharata namanya, tapi bernama Bharata Yuddha. Perang Bharata, Bharata, Yuddha perang Bharata. Walaupun intinya sama, mengisahkan perang antara kejahatan melawan kebaikan. Tapi di sini kita bahas akulturasinya. Dalam cerita pewayangan yang ada di India, tidak ada tokoh punakawan Semar, Petro, Gareng, dan Baghong. Nggak ada. Kisah punakawan, tokoh punakawan hanya kita jumpai dalam cerita pewayangan yang ada di Nusantara. Kenapa? Tokoh punakawan ini melambangkan 4 sifat dasar manusia. Apa itu? Nah, tugas kalian untuk mencari tahu sendiri.
Bicara soal candi Hindu dan candi Buddha, ayo coba kalian sebutkan candi Hindu dan Buddha yang pernah kalian kunjungi yang lokasinya ada di luar Jawa Timur. Biar saya tebak, pasti jawaban pertama adalah Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, atau dibalik, Prambanan baru Borobudur. Padahal sebenarnya masih ada banyak candi Hindu dan Buddha yang lainnya di Jawa Tengah. Misalkan Kompleks Ratu Boko. Nah, ingat nggak tentang cerita Ratu Boko? Jadi, kalau kita mundur ke belakang, Kompleks Ratu Boko ini ada hubungannya dengan dualisme kekuasaan di Majapahit, materi kita yang kemarin. Jadi, pada masa itu, Bala Putra Dewa yang merupakan putra dari Raja Samaratungga diberikan tahta Shailendra karena Pramodawardhani menolak menjadi ratu. Tetapi setelah Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan, tahta dikembalikan kepada Pramodawardhani untuk diberikan kepada Rakai Pikatan, suaminya Pramodawardhani. Nah, Bala Putra Dewa merasa tidak terima, kemudian melakukan perlawanan. Nah, Ratu Boko ini adalah benteng pertahanan terakhir dari Bala Putra Dewa sebelum lari ke Sriwijaya dan menjadi raja di Sriwijaya. Selain Kompleks Ratu Boko, ada apa lagi di Jawa Tengah? Ada Kompleks Dieng, ada juga Kompleks Percandian Gedong Songo. Kedua kompleks ini memiliki persamaan, yaitu terletak di kaki gunung. Jadi ada di dataran tinggi mereka. Nah, selain itu juga masih ada Candi Mendut, Candi Pawon, dan candi-candi lainnya. Nah, bagaimana cara kita membedakan apakah ini candi Hindu atau candi Buddha? Nah, berikut ulasan tentang perbedaan candi bercorak Hindu dan juga candi bercorak Buddha. Bagaimana cara kita membedakan apakah sebuah candi itu termasuk candi Hindu atau candi Buddha? Berikut ini ulasannya. Secara teknis, candi Hindu maupun candi Buddha memiliki bentuk yang hampir sama. Jadi, ada 3 bagian utama candi, yaitu kaki candi, bagian bawah. Ini melambangkan dunia bawah, dunia manusia yang dianggap masih memiliki banyak sekali dosa. Kemudian bagian tengah kita namakan sebagai badan candi. Nah, badan candi ini melambangkan alam manusia yang sudah mulai meninggalkan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi ini adalah dunia bagi manusia yang sudah mempersiapkan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya atau kepada dewanya. Bagian atas miring adalah puncak atau atap candi. Nah, atap candi ini melambangkan alam para dewa. Jadi, kalau kita simpulkan, bentuk kaki, badan, kemudian atap ini melambangkan keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, selanjutnya, antara candi Hindu dan candi Buddha itu memiliki perbedaan istilah di bagian-bagian candinya. Candi Hindu, bagian bawah itu bernama Burloka, bagian badan namanya Burvaloka, dan bagian atap namanya Swarloka. Sedangkan candi Buddha bagian bawah bernama Kamadhatu, bagian badan bernama Rupadhatu, dan bagian atas atau atap merupakan Arupadhatu. Tiga-tiganya tadi sama, memiliki makna keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos. Itu adalah sekilas tentang candi Hindu dan candi Buddha di bagian satu perbedaannya. Perbedaan yang kedua yaitu di bagian fungsinya. Fungsi candi Hindu biasanya merupakan
tempat memuliakan raja atau tempat pendarmaan raja. Sedangkan Candi Buddha biasanya lebih difungsikan sebagai tempat peribadatan. Contohnya Candi Borobudur. Di Candi Borobudur tidak ada pripih, tidak ada istilahnya tidak ada abu raja yang disimpan di sana, karena memang Borobudur berfungsi sebagai wihara. Sedangkan Candi Prambanan misalnya, Candi Prambanan itu memiliki arca dan juga memiliki pripih. Begitu juga dengan candi-candi Hindu yang lainnya. Perbedaan yang lain yang mungkin yang paling mudah kalian lakukan yaitu dengan melihat puncaknya. Puncak candi yang bercorak Hindu itu berupa ratna, sedangkan puncak candi Buddha itu biasanya berupa stupa. Dan satu lagi, untuk arca. Arca candi bercorak Hindu sudah pasti merupakan arca Trimurti, entah itu Brahma, Wisnu, atau Siwa, atau mungkin perpaduannya. Sedangkan candi Buddha, arcanya ya arca Buddha. Nah, sudah paham bagaimana cara membedakan candi bercorak Hindu dan candi bercorak Buddha? Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi tentang ragam candi yang ada di Indonesia. Ragam candi yang ada di Indonesia, walaupun di Sumatera juga ada candi, yaitu Candi Muara Takus, tetapi mayoritas candi berada di Pulau Jawa, yaitu terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perbedaan ragam corak antara candi yang ada di Jawa Tengah dengan candi yang ada di Jawa Timur. Bedanya apa ya? Simak ulasan berikut ini. Perbedaan pertama, candi di Jawa Tengah biasanya memiliki atau menggunakan bahan batu andesit. Batu andesit ini berwarna agak hitam keabu-abuan dan ukurannya lebih besar. Sedangkan candi di Jawa Timur biasanya memiliki struktur bangunan yang terbuat dari batu bata merah atau terakota. Bisa kalian lihat di sini kan ya? Ini contoh batu bata merah yang bentuknya juga. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi atap. Atap candi di Jawa Tengah biasanya berbentuk stupa atau ratna. Kalau dia candi Hindu berarti atapnya akan berbentuk ratna. Kalau dia candi Buddha berarti dia akan berupa stupa. Nah, sedangkan candi di Jawa Timur biasanya atapnya, puncaknya berupa kubus. Selanjutnya, candi di Jawa Tengah biasanya menghadap ke arah timur, sedangkan candi di Jawa Timur menghadap ke arah barat. Perbedaan selanjutnya yaitu pada bagian bentuk. Candi di Jawa Tengah biasanya berbentuk tambun, melebar, dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan candi di Jawa Timur biasanya berbentuk ramping dan tinggi. Perbedaan yang terakhir yaitu letak candi utama. Ingat ya, setiap candi itu biasanya memiliki kompleks, tidak berdiri sendiri. Jadi ada candi utama, ada candi pengiring atau candi perwara. Nah, candi utama kalau di Jawa Tengah biasanya berada di tengah-tengah. Ini bisa kalian lihat di Candi Prambanan. Candi utama, Candi Roro Jonggrang, ada di tengah-tengah. Di samping kiri kanannya terdapat candi yang ukurannya jauh lebih kecil. Ini adalah candi pengiring, candi pendamping atau candi perwara. Sedangkan di Jawa Timur, candi induk, candi utama terletak di bagian belakang halaman. Contohnya di kompleks Candi Penataran. Candi utama ada di bagian belakang. Jadi di halaman depan untuk pintu masuk biasanya kita akan disambut dengan bentuk gapura yang kita namakan gapura bentar, yaitu berupa candi yang tidak memiliki atap. Jadi gapura bentar itu menandakan kita akan memasuki bangunan suci. Lalu menuju ke bagian candi utama, kita akan disambut dengan candi yang bernama Candi Kori Agung. Candi ini lebih kecil dan memiliki atap. Jadi kalau sudah menemukan sebuah semacam pintu atau gapura punya atap, berarti kita sudah mendekati area utama. Itu perbedaannya.
Selain berfungsi sebagai tempat mendarmakan raja-raja yang sudah wafat dan juga sebagai tempat ibadah, candi juga dibangun untuk fungsi yang lain, misalkan sebagai patirtan. Contoh situs patirtan adalah Candi Tikus. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Dalam kitab Negara Kertagama, Mpu Prapanca mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Candi ini dianggap sebagai replika atau lambang Mahameru, di mana di puncak gunung tersebut para dewa bersemayam dan ada air yang mengalir dari Mahameru. Situs patirtan lain adalah situs patirtan Sumber Beji. Situs ini terletak di Ngoro, Jombang. Situs Sumber Beji ditemukan pada tahun 2019. Sekilas, bangunan situs ini mirip sekali dengan Candi Tikus yang berada di Trowulan. Namun, temuan berupa pecahan guci khas dinasti Song dari Cina menguatkan dugaan bahwa situs Sumber Beji ini didirikan pada masa Raja Airlangga, pendiri kerajaan Jenggolo dan Kediri yang berkembang pada abad ke-11 sebelum Singasari dan Majapahit. Selain itu, ditemukan juga reruntuhan bangunan parit peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini dinamakan Situs Penampungan Air Limuk Satu. Situs ini terbuat dari batu bata kuno yang terbentang dari barat ke timur sepanjang 28 meter. Posisi struktur ini berada di bawah permukaan tanah yang sekarang, sehingga keberadaan struktur ini sekaligus menjadi tempat adanya kota kuno berdasarkan kebudayaan yang disebut Nah, selain situs tadi, ada juga situs Jawa Timur. Nah, setelah kita belajar bersama Bu Eva, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Yang pertama, ya, bahwa pada proses akulturasi kita tidak serta-merta kehilangan ciri khas budaya kita, melainkan justru menambah hasanah budaya kita. Contohnya, ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, budaya praksara tidak serta-merta ditinggalkan, justru malah kita padu-padankan, kita selaraskan dengan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat Indonesia. Contohnya, di bidang seni bangunan. Seni bangunan itu kita mengadopsi bentuk punden berunda yang sudah ada sejak masa praksara. Kita adopsi ke dalam bentuknya candi, dan bentuk candi yang paling mirip dengan punden berunda adalah Candi Borobudur. Kemudian di bidang sistem kepercayaan, kita bisa melihat bahwa ada pergeseran pemujaan, tetapi bentuk pemujaannya hampir sama. Hanya saja yang tadinya kepada kepala suku berubah kepada raja atau dewa. Yang ketiga, berhubungan dengan seni sastra. Seni sastra dan aksara sebelumnya memang kita tidak mengenal aksara atau masih belum mengenal tulisan, tetapi setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, kita memiliki budaya baru, yaitu budaya tulis-menulis. Dan banyak kisah-kisah dari India yang kita adopsi, kemudian kita gabungkan dengan unsur-unsur lokal seperti menghadirkan tokoh punakawan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.